Seorang gadis hamil 7 bulan ditinggalkan di tengah bukit kopi terpencil, tanpa listrik, tanpa uang, tanpa seorang pun di sisinya. Malam hari, ia harus tidur dalam ketakutan karena suara-suara aneh di sekitar rumah kayu kosong itu. Ia berpikir ia akan melahirkan sendirian dan mungkin juga akan menyerah di sana. Namun kemudian, suatu pagi, seorang pria asing muncul. Ia membawa 2 ekor kambing dan hanya membawa sebuah cangkul. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Hanya saja pria itulah yang mengubah sepenuhnya nasibnya. Di sebuah bukit kopi di dataran tinggi Gayo, Aceh, tempat deretan pohon hijau membentang seperti ombak, terdapat sebuah rumah kayu kecil yang terpisah dari dunia. Tidak ada tetangga di dekatnya. Tidak ada lampu jalan, hanya ada angin, suara serangga, dan kesunyian yang kadang membuat orang bertanya-tanya apakah mereka masih ada di dunia ini. Ayu telah tinggal di sana lebih dari 3 bulan. Ia duduk di ambang pintu, satu tangan memeluk perutnya, tangan yang lain menopang di tanah kering. Perutnya sudah besar 7 bulan, setiap kali berdiri atau membungkuk, tubuhnya seperti bukan miliknya lagi. Bayi di dalam perutnya sesekali menendang pelan, seolah mengingatkan bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian, tetapi perasaan itu tidak berlangsung lama. Asal kamu sehat, ibu rela menderita. Ayu bergumam, suaranya sangat pelan sehingga ia sendiri tidak yakin apakah ia baru saja berbicara atau hanya berpikir. Rumah ini bukan miliknya, milik sebuah keluarga di kampung. Mereka telah merantau bertahun-tahun, meninggalkan rumah kebun tua ini. Warga kampung melihat Ayu tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi mereka mengizinkannya tinggal sementara. Tanpa surat-surat, tanpa kontrak, hanya sekadar kata-kata. Namun dalam keadaannya, itu sudah lebih dari cukup. Rumah terdekat berjarak hampir 2 kilometer. Siang hari, jarak itu tidak berarti, tetapi ketika gelap tiba, itu berubah menjadi kekosongan tak terlihat, menelan setiap rasa aman. Sore itu, udara lebih gerah dari biasanya, angin tidak bertiup, udara begitu pekat seperti menempel di kulit. Ayu membawa 2 jeriken air dari sungai kecil di kaki bukit. Jalan tanah merah licin setelah hujan sehari sebelumnya. Ia berjalan lambat, selangkah demi selangkah hati-hati, tetapi tubuhnya semakin berat. Hanya tinggal beberapa meter lagi sampai ke rumah. Tiba-tiba matanya gelap. Rasa pusing menyerang. Tidak, tidak boleh. Ayu berusaha menjaga keseimbangan, tetapi kakinya lemas. Jeriken air jatuh ke tanah, air tumpah membasahi tanah merah. Ia berlutut, memegangi perutnya, terengah-engah. Bayi di dalam perut bergerak kuat. Tidak apa-apa sayang. Ia memejamkan mata beberapa detik, berusaha menenangkan diri, keringat mengalir di pelipisnya, membasahi rambutnya yang kusut. Sebuah angin sepoi-sepoi tiba-tiba berhembus. Ayu membuka mata, ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa seperti ada seseorang yang melihatnya. Ia menoleh ke arah kebun kopi di kejauhan. Deretan pohon berdiri diam. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara, hanya perasaan saja. Ayu menggelengkan kepala, menenangkan diri lalu berdiri, mengambil kembali jeriken air yang tersisa dan masuk ke rumah. Malam tiba dengan sangat cepat di bukit itu. Tanpa listrik stabil, Ayu hanya menggunakan lampu kecil bertenaga aki. Cahaya kuning yang redup tidak cukup menerangi seluruh rumah, menciptakan area gelap yang berbayang di sudut-sudut. Ia makan malam sederhana, nasi dingin, sedikit sayur rebus dan sambal. Duduk sendirian, tidak ada yang diajak bicara, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang peduli. Ayu sudah terbiasa dengan itu atau setidaknya ia pikir ia sudah terbiasa. Di luar, angin mulai bertiup lebih kencang, daun kopi berdesir, suara serangga terdengar lebih nyaring. Ia menutup pintu, mengunci grendel lalu membentangkan tikar untuk berbaring. Rumah itu sunyi, hanya ada suara napasnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Ayu terlelap. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia tidur, tetapi kemudian Ayu membuka mata, ia berbaring diam, jantungnya mulai berdetak cepat. Apa aku salah dengar? Tok-tok, kali ini lebih jelas. Suara sesuatu seperti ada orang berjalan di tanah di depan pintu. Ayu langsung duduk. Bukan angin, bukan hewan kecil, itu adalah langkah kaki. Ia menahan napas mendengarkan. Suara langkah kaki berhenti tepat di depan pintu rumah. Suasana hening sampai mencekik. Ayu merasakan tenggorokannya kering. Siapa? Siapa itu? Suaranya bergetar, hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin lalu krek. Pintu rumah bergetar pelan seperti ada yang menyentuhnya. Ayu buru-buru berdiri, tangannya gemetar meraih pisau kecil di dekat dapur.
Jantungnya berdebar kencang sampai nyeri. Tidak apa-apa, mungkin hanya angin. Tapi ia tahu itu bukan angin. Ia melangkah perlahan ke arah pintu. Suara langkah kaki di luar terdengar lagi. Kali ini berputar mengelilingi rumah. Ayu berdiri kaku, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia menggenggam erat pisau. Jika itu pencuri, jika itu orang asing, jika... Ayu tidak berani berpikir lebih jauh. Suara langkah kaki berhenti di belakang rumah lalu hening. Keheningan yang berlangsung terlalu lama. Ayu menarik napas dalam-dalam lalu tiba-tiba ia melesat membuka pintu. Di luar tidak ada siapa-siapa, hanya angin dan kegelapan. Deretan kopi hitam pekat berdiri diam seperti bayangan orang. Ayu melangkah keluar satu langkah. Ada orang. Tidak ada jawaban. Ia melihat sekeliling. Tidak ada jejak kaki yang jelas. Tidak ada cahaya lampu. Tidak ada suara lain. Hanya perasaan bahwa ada seseorang yang baru saja berada di sini sangat dekat. Ayu mundur, menutup pintu dengan keras, mengunci grendel. Ia bersandar di pintu, terengah-engah, mungkin aku hanya berimajinasi, tetapi jauh di dalam hatinya ia tahu ia tidak berimajinasi. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur lagi. Ia duduk bersandar pada dinding memeluk pisau di tangannya, setiap suara kecil pun membuatnya terkejut. Waktu berlalu lambat sampai menakutkan, sampai cahaya pertama pagi menembus celah pintu, barulah Ayu berani berdiri. Ia membuka pintu, udara pagi sejuk, semuanya tampak normal seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Ayu melangkah keluar melihat sekeliling lalu ia tertegun di jalan tanah menuju rumah. Ada jejak kaki baru yang sangat jelas, bukan miliknya. Jantungnya berdebar kencang dan saat itu juga dari jalan tanah merah seorang pria muncul. Ia berjalan pelan membawa 2 ekor kambing, di bahunya ada sebuah cangkul. Sinar matahari pagi menyinari wajahnya yang kecoklatan, rambutnya sedikit panjang dan matanya anehnya tenang. Ia berhenti beberapa meter dari Ayu. Keduanya saling memandang, tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Lalu pria itu berbicara, dengan suara berat, "Mbak sendirian di sini?" Ayu mengepalkan tangan. "Mas ini siapa?" Pria itu mengangkat bahu pelan. "Nama saya Rama. Saya lewat, melihat ada kebun di sini." Ia melihat sekeliling, matanya mengamati rumah, pagar dan tanah. "Mbak butuh pekerja?" Ayu tidak langsung menjawab. Dalam benaknya, gambaran malam tadi muncul. Suara langkah kaki, pintu yang bergetar pelan, jejak kaki di luar. Ia menatap Rama lurus, suaranya lambat tapi jelas, "Malam tadi Mas ada di sini?" Rama terdiam, hanya sesaat. Tapi Ayu melihat ia tidak langsung menjawab, angin bertiup membuat daun kopi berdesir. 2 ekor kambing mengembik pelan. Rama menatapnya, matanya tidak menghindar. "Tidak." Sebuah kata singkat, tenang tanpa penjelasan. Ayu menatapnya beberapa detik lagi, ia tidak tahu harus percaya atau tidak, tetapi ia tahu satu hal, apakah ia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, mulai saat ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Ayu masih berdiri diam di depan pintu, tangannya tanpa sadar mengepal erat pada ujung bajunya. Sinar matahari pagi sudah naik sedikit lebih tinggi, menembus sela-sela pohon kopi, menciptakan bercak-bercak cahaya di tanah. Pria di depannya, Rama, masih berdiri di sana, tangannya memegang tali yang mengikat 2 ekor kambing, matanya tenang seolah kemunculan di tempat terpencil seperti ini adalah hal yang sangat normal. Keheningan berlangsung beberapa detik lagi. Ayu adalah yang pertama berbicara. "Mas bilang lewat, tapi tempat ini bukan jalan." Rama tersenyum tipis, senyum yang tidak jelas apakah itu tulus atau hanya sopan santun. "Saya datang dari bawah bukit, ada yang bilang di atas ini ada kebun kosong, bisa minta kerja." Ia berbicara perlahan, suaranya datar tanpa terburu-buru. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Ayu semakin sulit menebak. Ia melirik ke arah sandal Rama, penuh dengan tanah merah. Bukan jenis tanah di jalan utama menuju kampung, melainkan seperti tanah di jalan setapak yang menembus kebun. Ia tidak sepenuhnya berbohong, tetapi juga tidak mengatakan semuanya. Ayu menarik napas, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Saya tidak mempekerjakan orang." Rama mengangguk, tidak menunjukkan kekecewaan. "Kalau begitu, saya minta tumpangan beberapa hari. Saya akan membantu Mbak bekerja. Tidak minta bayaran." Ayu mengerutkan kening. "Menumpang? Iya, saya tidur di gubuk kebun juga tidak apa-apa, tidak masuk rumah." Ucapan itu membuat Ayu sedikit terdiam, ia sendiri menawarkan untuk menjaga jarak, tidak seperti orang yang punya niat buruk. Tapi malam tadi, gambaran jejak kaki di luar kembali muncul di benaknya.
Ayu menatap Rama lurus. Mas kenal siapa di kampung ini? Rama berpikir beberapa detik, pernah bekerja untuk sebuah keluarga di kaki bukit. Pak Hadi, mungkin Mbak kenal. Ayu tahu Pak Hadi adalah petani kopi senior di sana. Jika Rama pernah bekerja untuknya, setidaknya ia bukan orang yang sama sekali asing. Kewaspadaan di dalam dirinya sedikit berkurang, hanya sedikit. Ayu melihat ke perutnya, rasa lelah yang menggerogoti menyebar ke seluruh tubuh. Ia tahu jika terus sendirian melakukan semua pekerjaan seperti beberapa bulan terakhir, ia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi membiarkan orang asing tinggal, ia mendongak lagi. Berapa lama? Rama mengangkat bahu. Beberapa hari. Jika Mbak tidak mau, saya langsung pergi. Ia berbicara seolah masalah tinggal atau pergi tidak penting. Justru hal itulah yang membuat Ayu ragu. Jika ia benar-benar punya niat buruk, pasti tidak akan semudah ini. Ayu terdiam cukup lama. Akhirnya ia berkata, Mas tinggal sementara beberapa hari saja. Rama langsung mengangguk, tidak bertanya lagi. Ia menarik kedua kambing mendekat ke pagar, mengikatnya pada sebuah pohon. Ayu mengamati setiap gerakannya. Cepat, terampil, bukan tipe orang yang baru pertama kali melakukan hal ini. Rama meletakkan cangkulnya, melihat sekeliling. Kebun ini sudah lama tidak dirawat, 3 bulan. Rama mengangguk-angguk. Rumputnya tumbuh cepat ya. Ia tidak bertanya apa-apa lagi, juga tidak menunggu Ayu menyuruhnya bekerja, hanya diam-diam membawa cangkulnya pergi ke arah kebun. Ayu berdiri mengamati. Ia tidak mengerti mengapa, tetapi perasaan di dalam hatinya saat ini bukan lagi ketakutan seperti malam tadi, melainkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Pagi berlalu perlahan, Ayu duduk di dalam rumah, sesekali melihat keluar. Rama bekerja tanpa henti, hampir tidak istirahat, ia membersihkan rumput liar, memperbaiki beberapa bagian pagar yang lapuk, keringat membasahi punggung bajunya, tetapi ia tidak mengeluh sedikit pun. 2 ekor kambing berdiri di dekatnya, sesekali mengembik pelan, lalu kembali menunduk memakan rumput. Pemandangan yang sangat normal tetapi membuat Ayu merasa aneh. 3 bulan terakhir, ia terbiasa dengan segala sesuatu di sekitarnya yang sunyi, tanpa suara manusia, tanpa gerakan yang disengaja. Kini ada orang lain di sana, semuanya seperti hidup kembali sedikit. Menjelang siang, Ayu melangkah keluar. Mas istirahat sebentar. Rama menghentikan pekerjaannya, menancapkan cangkul ke tanah. Belum selesai bagian ini. Tidak perlu menyelesaikan semuanya dalam 1 hari. Rama menatapnya lalu menatap perutnya. Mbak tidak boleh melakukan pekerjaan berat lagi. Ayu sedikit terkejut, ia tidak terbiasa ada orang lain yang memperhatikannya seperti itu. Mas urus bagian mas saja. Rama tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ayu kembali ke rumah, mengambil sebotol air. Ia meletakkannya di dekat tempat ia bekerja. Minumlah. Rama menatap botol air lalu menatapnya. Terima kasih. Ia minum tegukan panjang lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak berkata apa-apa lagi. Sore menjelang, sinar matahari meredup. Ayu duduk di ambang pintu, tangannya membelai lembut perutnya. Bayi hari ini menendang lebih banyak dari biasanya. Kamu melihat orang asing ya? Ia tersenyum, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Di luar, Rama masih bekerja. Ia berhenti sebentar, menyeka keringat lalu melihat ke arah hutan yang jauh. Tatapannya tidak seperti saat bekerja, lebih jauh, seolah memikirkan tempat lain, masa lalu tertentu. Ayu melihatnya tetapi tidak bertanya. Malam tiba, Ayu memasak nasi, sepanci nasi kecil, ditambah sedikit sayur dan telur. Ia ragu sejenak lalu mengambil 1 mangkuk lagi dan membawanya keluar. Rama sedang duduk di ambang gubuk kebun. Makanlah. Ia menatap mangkuk nasi lalu menatapnya. Tidak perlu. Makanlah. Sudah bekerja seharian. Rama diam beberapa detik lalu menerimanya. Terima kasih. Keduanya duduk terpisah beberapa jarak, makan dalam diam, hanya ada suara serangga dan angin, makan malam sederhana, tetapi bagi Ayu itu sangat berbeda dari makan malam sebelumnya, tidak ada lagi rasa hampa sepenuhnya. Malam tiba, Ayu berbaring di tikar, matanya menatap langit-langit rumah, ia tidak langsung tidur, sebagian karena kebiasaan, sebagian karena ia ingin melihat apa yang terjadi malam ini. Di luar, angin bertiup pelan, tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara aneh, semuanya sunyi. Ayu memejamkan mata, beberapa saat kemudian ia membukanya lagi. Ia mendengar suara sesuatu, pelan, sangat pelan, seperti ada orang berjalan di tanah, jantungnya berdebar kencang. Ia langsung duduk, kali ini ia tidak memegang pisau.
hanya mendengarkan suara langkah kaki yang semakin menjauh ke arah kebun. Ayu berdiri, melangkah ke pintu, ia membukanya sedikit. Cahaya bulan bersinar redup dan ia melihat Rama. Ia sedang berjalan ke arah belakang kebun, perlahan, tidak terburu-buru, tidak sembunyi-sembunyi. Mas, Ayu berdiri melihat, perasaan aneh muncul. Mengapa ia keluar pada jam seperti ini? Ia membuka pintu, melangkah keluar, tidak memanggil, hanya mengikuti. Menjaga jarak, Rama berhenti di sudut kebun, membungkuk melakukan sesuatu. Ayu mendekat sedikit. Dan kemudian ia melihat seekor ular kecil sedang merayap di dekat kandang kambing. Rama menggunakan tongkat untuk mendorongnya menjauh, tidak membunuh, hanya mengusir. Ayu menghela napas lega, sebagian kekhawatiran di dalam dirinya hilang. Ia keluar dari kegelapan. Mas sedang apa? Rama berbalik, tidak menunjukkan keterkejutan. Ada ular. Ayu melihat ular yang sudah menghilang ke semak-semak. Mas keluar malam hanya untuk mengusir ular? Iya. Sebuah jawaban sederhana. Tanpa penjelasan lebih lanjut. Ayu menatapnya cukup lama lalu ia menyadari di lengannya ada bekas luka panjang yang sangat dalam, tidak seperti luka kecil. Ia menunjuk ke sana. Ini kenapa? Rama melihat ke tangannya lalu menarik lengan bajunya ke bawah. Cerita lama, kenapa? Ia terdiam sesaat. 2 detik lalu berkata, kecelakaan. Ayu tidak bertanya lebih lanjut, tetapi ia tahu itu bukan jawaban lengkap. Keduanya berdiri di sana di bawah cahaya bulan, tidak ada yang berbicara lagi. Angin bertiup pelan melewati deretan kopi, keheningan tidak lagi seberat sebelumnya. Rama berbalik berjalan ke arah gubuk kebun. Sebelum pergi, ia berkata, di sini tidak hanya ada manusia yang berbahaya. Ayu berdiri diam. Ucapan itu membuat punggungnya dingin. Maksud Mas apa? Rama tidak berbalik, Mbak sudah lama di sini kan? Nanti akan mengerti. Ia menghilang dalam kegelapan. Ayu berdiri sendirian melihat ke arah kebun di kejauhan, perasaan samar muncul, tidak jelas apakah itu kekhawatiran atau rasa ingin tahu. Ia kembali ke rumah menutup pintu, tetapi kali ini ia tidak langsung mengunci grendel. Ia berdiri di sana melihat keluar cukup lama, lalu baru menutupnya pelan. Malam itu Ayu tidur, tetapi bukan lagi tidur yang penuh ketakutan seperti sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya ia tahu di luar sana tidak hanya ada kegelapan, tetapi juga ada seseorang yang terjaga. Pagi berikutnya, Ayu terbangun saat sinar matahari telah menembus celah pintu, membentuk garis-garis cahaya panjang di lantai. Ia tidak ingat kapan ia tidur. Hanya tahu bahwa tidur malam tadi tidak terganggu oleh suara-suara menakutkan seperti sebelumnya. Perasaan aneh, tidak sepenuhnya aman, tetapi juga bukan lagi ketakutan yang terus-menerus. Ia duduk perlahan, tangannya mengusap lembut perutnya. Bayi itu bergerak pelan seolah membalas. Kamu tidur nyenyak, sayang? Ayu berkata pelan. Suaranya masih mengantuk. Ia melangkah keluar, udara pagi sejuk, tetesan embun masih menempel di daun kopi, berkilauan di bawah sinar matahari. Rama sudah bangun sejak kapan? Ia berada di bagian belakang kebun, punggungnya menghadap rumah, tangannya memegang cangkul, dengan irama membersihkan rumput. 2 ekor kambing yang terikat di dekatnya dengan santai memakan rumput seolah tidak peduli dengan dunia di sekitarnya. Ayu berdiri di ambang pintu melihatnya sejenak. Ia teringat malam tadi. Suara langkah kaki, pintu yang bergetar pelan lalu. Gambaran Rama pergi ke kebun di malam hari mengusir ular. Sebagian dari dirinya sudah tenang tetapi tidak sepenuhnya. Ia melangkah turun berjalan perlahan ke arahnya. Rama mendengar suara itu, berbalik, sudah bangun, Mbak? Iya. Ayu berdiri beberapa langkah darinya. Mas bangun pagi sekali? Sudah terbiasa. Ia menjawab sederhana lalu melanjutkan pekerjaannya. Ayu tidak berkata apa-apa lagi. Ia melihat sekeliling area kebun. Hanya setelah 1 sore kemarin, area rumput liar telah dibersihkan rapi dalam area yang cukup luas. Deretan pohon kopi terlihat lebih jelas. Ia tidak menyangka ia bisa bekerja secepat itu. Mas bekerja sebanyak ini tidak lelah? Rama berhenti, menancapkan cangkul ke tanah. Jika lelah, istirahat. Tapi ia tidak istirahat. Rama menatapnya, matanya sekilas menunjukkan sesuatu yang sulit dimengerti. Jika istirahat, nanti malah kepikiran. Ayu terdiam. Ucapan itu bukan tipe yang diucapkan sembarangan, itu seperti sesuatu yang telah berulang kali terjadi. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Menjelang siang, matahari mulai terik. Ayu membawakan air untuk Rama. Ia menerimanya, minum seteguk panjang. Terima kasih. Ayu duduk di sebuah batu di dekatnya. Ia menatapnya sejenak lalu bertanya,
Mas bilang pernah bekerja di kaki bukit. Sudah berapa lama? Beberapa minggu. Sebelumnya. Rama menyeka keringat, tidak menatapnya. Pergi ke banyak tempat? Kemana? Ia diam. Ayu menunggu. Beberapa saat kemudian barulah ia berkata. Kemana saja ada pekerjaan, saya bekerja. Tidak jelas, tidak spesifik. Ayu menyadari setiap kali ia menyentuh masa lalu Rama, ia selalu menghindar. Ia melihat ke tangannya, bekas luka kemarin masih ada. Panjang. Dalam. Membentang dari pergelangan tangan hingga dekat siku, tidak seperti luka kecelakaan biasa. Luka itu bukan kecelakaan kan? Rama terdiam. Kali ini lebih jelas dari kemarin, ia tidak langsung berbalik, juga tidak langsung menjawab. Ayu menatapnya lurus, Mas tidak perlu mengatakan semuanya, tapi setidaknya jangan berbohong. Keheningan. Angin bertiup melewati kebun membuat daun kopi berdesir. Rama menghela napas, bukan kecelakaan. Ayu tidak terkejut, jadi apa? Ia melihat ke tanah, berantem. Ayu sedikit mengerutkan kening. Mas berantem? Rama mengangguk pelan. Sudah lama. Kenapa Mas tidak menjawab? Ayu juga tidak bertanya lagi. Ia menyadari ada hal-hal yang jika orang belum siap membicarakannya, bertanya lebih lanjut pun tidak ada gunanya. Sore berlalu dengan damai, Ayu di dalam rumah membersihkan sayuran, menyiapkan makan malam. Rama masih bekerja di kebun, tidak ada yang saling mengganggu. Namun kehadiran orang lain selalu ada di sana. Kehadiran yang sunyi tetapi jelas. Malam tiba, udara lebih sejuk. Ayu membawa nasi keluar. Hari ini ia memasak sup sederhana. Ia meletakkan mangkuk nasi, makanlah. Rama mengangguk. Keduanya duduk makan seperti tadi malam. Tapi kali ini Ayu yang lebih dulu berbicara, Mas punya keluarga. Rama berhenti, sumpit di tangannya terhenti sesaat, 2 detik, Ayu pikir ia tidak akan menjawab, tetapi kemudian ia berkata, punya. Ayu mendongak. Di mana? Aceh. Istri, anak. Rama mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Ayu menunggu, beberapa saat kemudian barulah ia melanjutkan, dulu. Hanya 2 kata tetapi cukup bagi Ayu untuk mengerti. Sekarang? Rama meletakkan sumpitnya, melihat ke arah kebun. Sudah tidak ada. Ayu tidak bertanya mengapa, ia menatap mata Rama, di sana ada sesuatu yang sangat familiar. Ia pernah melihatnya di dalam dirinya sendiri, sebuah kekosongan bukan karena kekurangan materi, melainkan karena kehilangan sesuatu yang penting yang tidak bisa kembali. Ayu menunduk melanjutkan makan. Maaf, Rama menggelengkan kepala, tidak perlu. Sebuah keheningan, tapi kali ini tidak berat, hanya saja keduanya sedang memikirkan hal-hal masing-masing. Malam tiba, Ayu berbaring di tikar. Ia tidak lagi merasa tegang seperti malam-malam sebelumnya, tetapi ia masih belum tidur. Ia mendengarkan di luar, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara aneh, hanya ada angin dan suara serangga. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara sesuatu, bukan langkah kaki melainkan suara cangkul menyentuh tanah. Ayu membuka mata, duduk, ia melangkah ke pintu, membukanya sedikit, cahaya bulan menyinari kebun dan ia melihat Rama, ia sedang bekerja. Di tengah malam, Ayu mengerutkan kening, ia melangkah keluar. Mas tidak tidur? Rama berhenti, menoleh. Belum. Jam segini Mas bekerja apa? Di sini tanahnya agak keras. Kalau siang kepanasan. Ayu menatapnya, Mas sudah bekerja seharian. Sudah biasa. Lagi-lagi jawaban itu. Ayu melangkah turun lebih dekat. Mas tidak lelah? Rama menatapnya. Tatapannya kali ini tidak menghindar. Lelah, kenapa tidak istirahat? Ia terdiam sejenak lalu berkata, kalau istirahat, nanti malah kepikiran. Ayu berdiri diam. Ia teringat ucapan tadi pagi. Ia mengerti setidaknya sebagian. Mas sedang melarikan diri dari sesuatu? Rama tidak langsung menjawab. Ia melihat ke kejauhan lalu berkata, tidak melarikan diri, jadi apa? Hanya tidak ingin mengingat. Ayu tidak berkata apa-apa lagi, ia menoleh ke arah rumah. Lampu kuning yang redup masih menyala, tempat kecil, tetapi itu semua yang ia miliki. Ia berbalik menatap Rama. Mas pikir bekerja bisa melupakan? Rama tersenyum tipis, tidak. Kalau begitu kenapa masih bekerja? Ia menatap Ayu. Setidaknya saat bekerja tidak perlu berpikir. Ayu mengangguk pelan, ia terlalu mengerti perasaan itu. Keduanya berdiri di sana di tengah malam, tidak ada yang berbicara lagi, tetapi tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya. Ayu melihat ke tangannya,
bekas luka itu kembali terlihat di bawah cahaya bulan. Ia tiba-tiba bertanya, "Mas pernah kembali?" Rama mengerutkan kening, "Kembali ke keluarga Mas?" Keheningan yang sangat lama lalu ia menggelengkan kepala. "Tidak." "Kenapa?" Rama menatapnya, kali ini tatapannya tidak lagi tenang seperti sebelumnya melainkan ada sesuatu yang berat. "Ada tempat-tempat yang sudah bukan milik kita lagi." Ayu menunduk, ucapan itu seperti menyentuhnya. Ia juga begitu, tidak ada tempat untuk kembali. Angin bertiup lebih kencang sedikit, daun kopi berdesir. Rama meletakkan cangkulnya, "Mbak masuk tidur saja." Ayu bergerak. "Mas bagaimana?" "Saya di sini sebentar." "Mas selalu di luar seperti ini ya?" Rama tidak menjawab. Ayu menghela napas. "Mas bilang di sini tidak hanya ada manusia yang berbahaya." Rama menatapnya. "Iya." "Lalu apa lagi?" Ia melihat ke arah hutan yang jauh, tempat kegelapan tebal. "Terkadang itu diri sendiri." Ayu terdiam, ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia merasa ucapan itu tidak sederhana. Rama mengangkat cangkulnya. "Mbak masuk saja." Ayu mengangguk pelan. Ia kembali ke rumah. Tetapi sebelum menutup pintu, ia berbalik menatapnya. Rama masih berdiri di sana di tengah kebun di bawah cahaya bulan sendirian, tetapi tidak lagi asing seperti pada awalnya. Ayu menutup pintu, tetapi kali ini ia tidak merasa kesepian seperti sebelumnya. Di luar sana ada seseorang yang tidak banyak bicara, tidak banyak menjelaskan tetapi ada di sana dan mungkin juga sedang berusaha seperti dirinya. Pagi itu dimulai dengan perasaan yang berbeda. Udara lebih berat, lebih lembab. Ayu baru keluar rumah sudah merasakannya. Angin tidak lagi kering seperti beberapa hari sebelumnya melainkan membawa bau tanah basah yang akrab. Di langit, awan kelabu mulai berkumpul tebal dan rendah. Ia berdiri di ambang pintu, tangan diletakkan di perut, pasti mau hujan. Bayi di dalam perut bergerak pelan seolah membalas. Di luar kebun, Rama sedang mengikat beberapa terpal tua ke atap gubuk kebun. Ia melakukannya dengan cepat dan tegas seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ayu melangkah turun. "Hari ini hujan ya?" Rama tidak berbalik. "Iya." "Mas yakin?" Rama menarik tali tambang lebih erat lalu baru berbalik menatapnya. Udara sudah berubah. Hujan awal musim memang begitu. Ayu menatap ke langit, ia tidak selihai Rama. Tetapi perasaannya juga mengatakan hal yang sama. "Besar?" Rama melihat ke kejauhan. Tempat deretan pegunungan yang samar di cakrawala. Jika angin berubah arah, bisa besar. Ayu terdiam, perasaan khawatir yang menggerogoti muncul. Rumah ini memang sudah tidak kokoh. Menjelang siang, langit mulai gelap, angin lebih kencang, dedaunan kopi berdesir keras sesekali. Ayu baru saja selesai menyiapkan makan siang ketika mendengar suara sesuatu yang menghantam atap dengan keras. Brak! Ia terkejut, selembar genteng di atap tergeser oleh angin, air hujan mulai turun, pada awalnya hanya beberapa tetes lalu dengan cepat berubah menjadi hujan lebat. Ayu berdiri di tengah rumah melihat ke langit-langit, setetes air jatuh, lalu tetes kedua, lalu ketiga. Hanya dalam beberapa menit, air mulai menetes menjadi aliran di dua sudut rumah. Ayu buru-buru mengambil baskom meletakkannya di bawah tempat yang bocor. Tapi belum sempat selesai meletakkan yang ini, tempat lain mulai meneteskan air. Ia kelabakan. Tidak bisa ini. Angin menderu kencang di luar pintu, hujan menghantam atap seperti dicurahkan. Tiba-tiba pintu terbuka, Rama berlari masuk, seluruh tubuhnya basah kuyup. "Mbak masuk ke sudut saja." Ia berbicara keras mengalahkan suara hujan. Ayu berdiri terpaku, rumah bocor. "Saya tahu." Rama melihat ke atap lalu dengan cepat berlari keluar. Ayu belum sempat mengatakan apa-apa, ia sudah menghilang dalam tirai hujan yang putih. "Mas mau kemana?" Tidak ada jawaban, hanya ada suara hujan. Ayu berdiri di sana, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat ke pintu, hujan terlalu lebat, angin terlalu kencang. Ia keluar mau apa? 1 menit, 2 menit, 3 menit. Ayu mulai merasa khawatir. Ia tidak apa-apa kan? Ia melangkah ke pintu tetapi angin yang kencang membuatnya harus mundur, tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas di luar sana, hanya bayangan samar orang di atap rumah. "Rama." Ia sedang memanjat atap. Ayu terdiam. "Mas sedang apa?" "Berbahaya sekali." Rama tidak menjawab. Ia bergerak cepat, tangannya memegang erat setiap genteng, memperbaiki bagian yang bergeser. Angin bertiup kencang hingga atap rumah bergetar. Ayu berdiri di bawah, jantungnya mencelos. "Turun, nanti jatuh." Rama masih tidak berhenti.
Ia menggunakan tangannya menarik terpal, mengikatnya dengan tali. Hujan deras mengguyur tubuhnya, tetapi ia tidak sedikit pun melambat. Ayu tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana, hanya tahu bahwa ia belum pernah melihat orang bekerja seperti itu. Tanpa ragu, tanpa mengeluh, hanya bekerja. Akhirnya Rama melompat turun, ia masuk ke rumah terengah-engah. Sementara sudah aman, Ayu melihat ke langit-langit, air masih menetes tetapi melambat, tidak lagi mengalir deras. Ia menghela napas lega, seperti baru saja melepaskan beban yang sangat besar. Rama berdiri di sana, air menetes dari rambutnya ke lantai. Ayu menatapnya. Mas tidak apa-apa? Rama menggelengkan kepala. Tidak. Ayu berbalik ke dalam mengambil handuk tua memberikannya kepadanya. Laplah. Rama menerimanya. Terima kasih. Ia mengusap seadanya lalu melihat ke sekeliling rumah. Ada bagian lain yang bocor? Ayu menunjuk ke sudut. Di sana dan di sana. Rama mengangguk. Biar saya urus. Ia keluar lagi, membawa masuk beberapa papan kayu tua untuk menyangga bagian yang diperlukan. Ayu berdiri melihat. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di sini, ia tidak perlu mengurus sendiri di tengah hujan. Malam tiba bersamaan dengan hujan, tidak ada tanda-tanda akan berhenti, hujan terus turun tanpa henti. Ayu berbaring di tikar tetapi tidak tidur, ia mendengarkan bukan suara hujan melainkan perbedaannya. Tidak ada lagi suara air menetes tepat di sampingnya, tidak ada lagi perasaan tidak berdaya. Ia menoleh, Rama sedang duduk di sudut rumah bersandar di dinding. Ia tidak tidur, hanya duduk di sana melihat keluar. Mas tidak tidur? Rama berbalik. Mbak tidurlah. Mas bagaimana? Saya sudah terbiasa. Ayu terdiam. Ia tidak mengerti mengapa, tetapi kehadiran Rama membuat rumah ini tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Ia memejamkan mata, dan kali ini ia tidur. Tengah malam, Ayu terbangun. Bukan karena takut melainkan karena terlalu sunyi. Ia membuka mata, hujan masih turun tetapi di dalam rumah tidak ada setetes air pun. Ia duduk, melihat sekeliling, semuanya kering, baskom-baskom kosong. Ia melangkah turun, menyentuh lantai rumah. Kering, sepenuhnya kering. Sebuah perasaan muncul di dalam hatinya yang sulit dijelaskan, bukan senang, juga bukan lega, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Ia berbalik. Rama masih duduk di sana, tetapi kali ini ia sudah tidur, kepalanya sedikit menunduk, tangannya terkulai, tidur singkat di tengah-tengah. Ayu berdiri melihatnya, lampu kuning menyinari wajahnya, tidak lagi ada ekspresi keras seperti siang hari, hanya ada kelelahan. Sangat nyata. Ayu mendekat, ia mengambil handuk tipis dengan lembut meletakkannya di bahu Rama. Rama sedikit bergerak, membuka mata, keduanya saling memandang, tidak ada yang berbicara, sesaat singkat tetapi cukup bagi Ayu untuk mengerti ia bukan orang jahat, setidaknya bukan tipe orang yang pernah ia takuti. Ia berbalik, Mas tidurlah. Rama tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ayu kembali ke tempat tidur, ia menarik selimut, memejamkan mata, setetes air mata mengalir di sudut matanya. Bukan karena sedih melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Pagi berikutnya, hujan sudah reda, udara lebih segar, bau tanah basah menyebar ke seluruh ruangan. Ayu melangkah keluar, ia melihat sekeliling, kebun itu seperti berubah sepenuhnya. Tanah lebih lunak, pohon lebih hijau. Barisan tanah yang telah dibersihkan Rama kemarin, kini terlihat rapi dan jelas. Rama sedang memeriksa kembali saluran air. Ia membungkuk menggunakan tangan untuk mengatur aliran air. Ayu mendekat. Mas mengerjakan semua ini sejak kapan? Rama tidak mendongak. Malam. Ayu terdiam. Tadi malam Mas tidak tidur? Rama berdiri, tidur sebentar. Ayu menatapnya, ia tidak tahu harus berkata apa, hanya merasa ada sesuatu yang sedang berubah di dalam rumah, di dalam ruang, dan di dalam dirinya sendiri. Rama melihat ke arah kebun, tanah ini bisa ditanami lagi. Ayu mengikuti pandangannya. Benarkah? Iya. Ia menunjuk. Jika memperbaiki barisan itu dan menjaga air dengan baik, bisa. Ayu mengangguk pelan, sebuah pikiran terlintas di benaknya, masa depan yang samar tetapi nyata. Ia melihat ke perutnya lalu melihat kembali ke rumah, tidak lagi melihatnya sebagai tempat sementara seperti sebelumnya, tidak lagi melihatnya menakutkan, hanya sebagai tempat untuk tinggal. Sore itu, ketika matahari mulai terbenam, Ayu duduk di ambang pintu, ia melihat ke arah kebun. Rama sedang mengikat kembali tali untuk 2 ekor kambing. Sinar matahari menyinari punggungnya, semuanya damai dengan cara yang aneh.
Ayu berkata pelan, hampir berbisik, mungkin aku akan baik-baik saja. Angin bertiup pelan melewati deretan kopi. Dan untuk pertama kalinya bukit ini tidak lagi hanya tempat untuk bertahan hidup melainkan mulai terasa seperti tempat untuk hidup. Setelah hujan pertama musim ini, bukit itu seperti terlahir kembali, tanah lebih lunak, warna merahnya semakin pekat. Deretan pohon kopi yang sebelumnya kering tiba-tiba seperti hidup kembali, daunnya lebih hijau, lebih segar, udara pun menjadi lebih sejuk, membawa bau lembab tanah dan rumput baru. Ayu berdiri di ambang pintu menarik napas dalam-dalam, ia tidak pernah menyangka tempat ini bisa seindah itu. Lebih indah ya? Suara Rama terdengar dari belakang. Ayu berbalik mengangguk pelan. Iya, kelihatan sangat berbeda. Rama melangkah keluar, tangannya memegang sekop kecil. Setelah hujan, tanah lebih mudah dikerjakan, jika dimanfaatkan bisa menanam lagi. Ayu melihat ke kebun, sebagian tanah sudah dibersihkan, barisan tanah terlihat jelas di bawah sinar matahari. Mas pikir saya bisa melakukannya? Rama menatapnya. Bisa. Jawaban sederhana, tetapi entah mengapa membuat Ayu percaya. Hari-hari berikutnya, ritme hidup mereka perlahan stabil. Pagi hari Rama bekerja di kebun. Ayu di dalam rumah membersihkan sayuran dan memasak, kadang membantu pekerjaan ringan. Siang hari mereka makan bersama, tidak banyak bicara tetapi tidak lagi canggung. Sore hari, Rama melanjutkan pekerjaannya, sementara Ayu duduk di ambang pintu. Tangannya membelai perutnya melihat Rama. Sebuah ketenangan, sederhana tetapi cukup untuk membuat orang melupakan hal-hal di belakang. Setidaknya untuk sementara, sampai suatu sore, Ayu sedang mencuci sayuran di halaman ketika mendengar suara sepeda motor dari jauh. Ia mendongak, suara sepeda motor itu asing, bukan orang kampung. Sepeda motor berhenti di depan jalan masuk ke kebun, seorang pria paruh baya turun, mengenakan kemeja, celana panjang, bersepatu, tidak seperti orang yang bekerja di kebun, juga tidak seperti orang yang berasal dari tempat ini. Ayu berdiri, Rama juga menghentikan pekerjaannya, melihat ke arah jalan. Kedua sepeda motor berhenti di depan gerbang kebun. Orang pertama yang turun membuat Ayu merasa jantungnya berhenti. Tony, ia masih sama, mengenakan kemeja berwarna cerah, celana jeans, rambut tertata rapi, tidak seperti orang yang pernah bekerja keras, juga tidak seperti orang yang berasal dari tempat ini. Orang yang bersamanya adalah pria yang lebih tua, sepertinya kerabat. Tony menatap lurus ke arah Ayu, tidak menyapa, tidak tersenyum, hanya menatap. Ayu berdiri diam, kedua tangannya tanpa sadar mengepal. Rama melangkah maju satu langkah, berdiri sedikit di depannya, seolah tanpa sadar menghalangi di antara keduanya. Mas mencari siapa? Tony melirik Rama, matanya sekilas menunjukkan ketidaknyamanan. Bukan urusanmu. Rama tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri di sana tidak mundur. Tony kembali menatap Ayu, sudah lama ya? Suaranya datar, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Ayu tidak menjawab, ia hanya menatap Tony. Perasaan campur aduk di dalam hatinya, tidak lagi sakit seperti sebelumnya, tetapi juga tidak normal. Mas datang ke sini mau apa? Suaranya rendah tapi jelas. Tony mengangkat bahu, mau lihat apa? Mau lihat bagaimana kamu hidup. Ayu tersenyum tipis. Tidak perlu Mas melihat. Pria yang bersama Tony berbicara. Cucu bicara apa seperti itu? Ayu menatapnya tidak menjawab. Tony mengangkat tangan memberi isyarat agar orang itu diam lalu menatap kembali Ayu. Kamu masih sama, tata-tata. Sedangkan aku tidak berubah. Tony sedikit mengerutkan kening. Maksudmu apa? Ayu menatapnya lurus. Masih datang ketika mau dan pergi ketika bosan. Suasana menjadi tegang. Rama berdiri di samping tidak berbicara, tetapi matanya tidak lepas dari Tony. Keheningan sesaat lalu Tony berkata, saya datang ke sini bukan untuk bertengkar. Ayu tidak menanggapi. Saya datang karena bayi itu. Ayu terdiam, tangannya tanpa sadar diletakkan di perutnya. Rama melihat ke arah Ayu lalu kembali menatap Tony. Bayi itu anak saya. Tony berkata perlahan, jelas, tanpa berbelit-belit. Ayu mengepalkan tangan, baru sekarang Mas ingat, bukan sekarang. Jadi kapan? Tony tidak langsung menjawab. Pria yang bersamanya berbicara. Keluarga di sana sudah tahu ceritanya, ingin menerima cucu. Ayu tertawa, tawa singkat. Menerima? Iya, bagaimanapun juga dia adalah cucu di keluarga. Ayu menatap mereka, perasaan dingin perlahan menyelimuti dirinya. Saat saya butuh tidak ada siapa-siapa di sana, sekarang malah ingin menerima. Tony sedikit kehilangan kesabaran.
Cerita lama, sekarang diungkit lagi buat apa? Ayu menatapnya, benar, bagi Mas semua masalah adalah masalah lama, tapi bagi saya tidak pernah lama. Keheningan sesaat, tidak ada yang berbicara. Angin bertiup melewati kebun membuat daun kopi bergetar pelan. Tony menghela napas, dengarkan. Ia melangkah maju satu langkah. Keluarga saya menginginkan bayi itu. Ayu mundur sedikit. Rama segera melangkah maju menghalangi di antara keduanya. Berhenti di sana. Suara Rama tidak keras tapi tegas. Tony menatapnya, matanya menajam. Kamu siapa ikut campur? Rama tidak menjawab pertanyaan itu, hanya berkata, kamu berdiri di sana. Tony mencibir, kamu pikir kamu siapa? Rama tidak mengubah ekspresinya. Saya bukan siapa-siapa, tapi dia tidak ingin kamu mendekat. Tony melihat ke arah Ayu. Kamu butuh dia melindungi? Ayu tidak menjawab, ia hanya menatap Tony. Mas bilang keluarga Mas menginginkan bayi itu. Iya. Lalu Mas sendiri? Tony terdiam sesaat, 2 detik lalu berkata, saya punya tanggung jawab. Ayu mengangguk. Tanggung jawab. Ia mengulangi seolah mencoba rasa dari kata itu. Tanggung jawab Mas dimulai dari kapan? Tony tidak berkata apa-apa. Ayu menatapnya lurus. Saat saya sendirian. Saat saya harus mengurus diri sendiri. Atau sekarang ketika bayi itu akan lahir? Suaranya tidak keras. Tetapi setiap kalimat seperti menekan. Tony mengerutkan kening. Kamu bicara begitu maksudnya apa? Ayu menghela napas. Mas tidak perlu menjawab. Karena saya sudah tahu. Pria yang bersamanya melangkah maju. Cucu bicara yang sopan. Ayu berbalik. Saya bicara sangat sopan. Bayi ini milik saya, bukan milik orang lain. Pria itu menggelengkan kepala. Tidak sesederhana itu. Ayu menatapnya. Sederhana atau tidak bukan Pak yang memutuskan. Suasana tegang seperti senar. Tony menghela napas keras lalu berkata, saya tidak datang untuk bertengkar. Kalau begitu Mas datang untuk apa? Untuk memberitahukan sebelumnya. Ayu menatapnya. Setelah bayi itu lahir, saya akan kembali. Keluarga saya ingin menerimanya. Ayu merasa jantungnya mencelos. Rama berdiri di samping tidak berbicara, tetapi ia merasakan ia sedang mengepalkan tangan. Dan jika saya tidak setuju? Ayu bertanya. Tony menatapnya, matanya dingin, maka saya akan melakukannya dengan cara lain. Sebuah ucapan tidak keras tetapi cukup untuk membuat suasana menjadi berat. Ayu mengerti itu adalah ancaman yang tidak jelas tetapi cukup. Keheningan yang panjang, tidak ada yang berbicara. Lalu Rama berbicara, kamu berniat menjadi ayah, atau hanya butuh sebuah nama? Tony berbalik, diam kamu. Rama tidak mundur. Kamu mungkin punya hak, tapi bukan berarti kamu pantas. Tony melangkah maju, keduanya berdiri berhadapan sangat dekat, tegang, pria lain buru-buru menyela. Sudah, tidak perlu dibesar-besarkan. Tony menatap Rama lalu kembali menatap Ayu. Kamu pikirkan baik-baik, kami akan kembali. Ia berbalik naik ke sepeda motor menyala dan pergi, hanya meninggalkan debu merah yang berterbangan. Ayu berdiri di sana tidak bergerak. Semuanya seperti baru saja kacau balau. Rama berbalik menatapnya. Mbak baik-baik saja? Ayu tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah jalan tempat sepeda motor itu baru saja menghilang, perasaan sesak napas. Ia akan kembali. Suaranya pelan. Rama mengangguk. Iya. Ia bilang akan mengambil bayi itu. Rama terdiam. Ayu berbalik menatapnya. Mas pikir ia bisa melakukannya? Rama tidak langsung menjawab. Ia menatap Ayu lalu berkata. Ia bisa mencobanya. Ayu mengepalkan tangan. Lalu saya bagaimana? Sebuah pertanyaan bukan hanya untuk Rama melainkan untuk dirinya sendiri. Rama menatapnya sangat lama lalu berkata. Mbak tidak sendirian. Ayu terdiam. Ia menatapnya. Sebuah perasaan muncul. Bukan ketenangan sepenuhnya, tetapi sebuah sandaran kecil saja. Tapi nyata. Ia meletakkan tangan di perutnya, bayi itu bergerak pelan, Ayu memejamkan mata menarik napas dalam-dalam lalu membukanya. Kali ini saya tidak akan lari. Rama mengangguk tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi tatapannya tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya, melainkan tetap tinggal. Setelah Tony pergi, suasana di bukit menjadi sunyi dengan cara yang berat. Tidak ada lagi suara sepeda motor, tidak ada lagi kata-kata tegang, tetapi apa yang ia tinggalkan masih ada di sana, melayang di antara Ayu dan Rama seperti bayangan yang tidak bisa diusir. Sore itu, Ayu tidak melakukan banyak hal.
Ia duduk di ambang pintu, tangan diletakkan di perutnya, mata menatap kebun kopi. Angin bertiup pelan, dedaunan bergetar pelan. Semuanya masih seperti hari-hari biasa tetapi di dalam hatinya tidak. Ia akan kembali. Kalimat itu terus terulang di benaknya, tidak jelas kapan, tetapi pasti. Ia mengepalkan tangan pelan. Bayi di dalam perutnya bergerak seolah merasakan kegelisahan ibunya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa sayang. Ia bergumam, tetapi ia sendiri tidak yakin. Rama masih bekerja di kebun seperti biasa. Ia tidak bertanya lebih lanjut tentang Tony, juga tidak mengungkit kejadian pagi tadi. Tetapi Ayu tahu ia sedang berpikir, hanya tidak mengatakannya. Matahari perlahan terbenam di balik bukit, cahaya kuning pucat menyelimuti seluruh area kebun. Rama berhenti bekerja, menancapkan cangkul ke tanah, ia melihat ke arah rumah. Ayu masih duduk di sana, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, hanya duduk. Ia mendekat. Mbak sudah makan? Ayu menggelengkan kepala, tidak nafsu. Rama terdiam lalu berkata, tetap harus makan. Ayu tidak bereaksi. Rama berdiri di sana beberapa detik lalu kembali ke rumah. Beberapa saat kemudian, ia membawa keluar sebuah mangkuk nasi meletakkannya di samping Ayu. Makanlah sedikit. Ayu menatap mangkuk nasi tidak berbicara, tetapi setelah beberapa detik ia mengambilnya dan makan perlahan seteguk demi seteguk. Rama tidak duduk, ia berdiri beberapa langkah di sana seolah masih menjaga jarak. Langit semakin gelap, angin mulai bertiup lebih kencang. Ayu selesai makan meletakkan mangkuk. Mas tidak makan? Sudah. Ayu mengangguk, keheningan sesaat lalu. Ia bertanya, Mas akan tinggal di sini berapa lama? Rama menatapnya. Mbak mau saya tinggal berapa lama? Ayu terdiam, pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Ia memalingkan wajah, bukan soal mau atau tidak. Lalu apa? Ayu mengepalkan tangan. Mas sudah lihat sendiri. Tempat ini belum tentu bisa dipertahankan. Rama tidak berkata apa-apa. Ayu melanjutkan, Mas tidak punya alasan untuk tinggal, dan saya juga belum tentu bisa tinggal. Rama tetap diam. Ayu berbalik menatapnya, Mas sebaiknya pergi saja. Sebuah ucapan yang jelas tetapi tidak tegas. Rama menatapnya, Mbak ingin saya pergi? Ayu tidak langsung menjawab. Ia melihat ke perutnya lalu berkata pelan, saya tidak mau. Tapi apa? Ayu menarik napas. Tapi saya tidak mau. Mas tinggal lalu suatu hari juga harus pergi. Rama berdiri diam. Ucapan itu seperti menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Ia menatap Ayu, matanya tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Mbak pikir saya tinggal di sini karena tempat ini? Ayu tidak menjawab. Atau karena pekerjaan? Ayu masih diam. Rama tersenyum tipis, senyum yang tidak bahagia. Saya sudah pergi ke banyak tempat, di mana-mana sama saja. Tinggal sebentar lalu pergi. Ayu mendongak. Kalau begitu kali ini juga sama saja. Rama menggelengkan kepala. Tidak sama dengan tempat lain. Rama menatap Ayu sangat lama seolah sedang mencari jawaban lalu berkata, ada orang. Ayu terdiam. Suasana seperti melambat. Ia menatapnya. Tidak berbicara tetapi matanya sudah berubah. Sebuah angin kencang bertiup, daun kopi berdesir. Ayu memalingkan wajah. Mas jangan bicara begitu. Rama tidak mengerti mengapa. Karena tidak perlu. Suaranya rendah tapi jelas. Rama mendekat sedikit. Apa yang tidak perlu? Ayu berdiri, tetap tinggal. Mas tidak perlu tinggal karena saya. Rama menatapnya. Mbak yakin? Ayu mengepalkan tangan. Mas tidak berutang apa-apa pada saya dan saya juga tidak ingin berutang pada siapapun. Rama terdiam. Ayu melanjutkan. Mas sudah banyak membantu saya. Itu sudah cukup. Mas sebaiknya pergi sebelum semuanya menjadi rumit. Keheningan sesaat. Rama menatapnya tanpa berkedip. Rumi bagi siapa? Ayu tidak menjawab. Ia berbalik. Bagi saya. Rama berdiri di sana tidak berbicara, tidak melangkah maju, hanya melihat Ayu masuk ke rumah. Menutup pintu tidak keras tetapi tegas. Malam tiba, suasana kembali sunyi, tetapi kali ini tidak lagi damai. Ayu duduk di dalam rumah, tidak berbaring, tidak tidur, ia memeluk lututnya melihat ke pintu. Ia tahu Rama masih di luar, tetapi tidak tahu apa yang sedang ia lakukan atau pikirkan. Ia memejamkan mata, setetes air mata mengalir. Bukan aku ingin ia pergi, tapi... Ia tidak melanjutkan, karena ia sendiri tidak tahu. Di luar, Rama berdiri di kebun tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri melihat ke kegelapan di kejauhan,
Angin bertiup lebih kencang, membawa udara dingin. Ia mengepalkan tangan. Perasaan yang familiar seperti kali-kali sebelumnya ketika harus pergi, ketika harus meninggalkan, ketika harus tidak tinggal. Tidak seharusnya, ia bergumam, tidak seharusnya membiarkannya terjadi lagi. Ia menoleh melihat ke arah rumah, lampu masih menyala, titik terang kecil di tengah kegelapan. Ia melihat sangat lama lalu berbalik berjalan ke arah gubuk kebun, mengambil tasnya yang tidak banyak, hanya beberapa barang sederhana. Ia berhenti sesaat, 2 detik lalu melangkah keluar rumah. Ayu mendengar suara itu, ia membuka mata, jantungnya berdebar kencang. Ia berdiri, melangkah ke pintu, membukanya. Rama sedang berjalan membelakanginya, membawa tas. Ayu terdiam. Mas benar-benar pergi? Rama berhenti, tidak berbalik. Iya. Sebuah kata singkat, Ayu mengepalkan tangan. Mas bilang pergi itu berarti pergi selamanya? Iya. Ayu merasakan tenggorokannya tercekat. Mas tidak akan bilang apa-apa. Rama terdiam lalu berkata, Mbak akan baik-baik saja. Ayu tersenyum tipis, senyum yang sangat pelan. Mas pikir begitu? Rama tidak menjawab. Ayu melangkah keluar. Kalau Mas pergi, saya sendirian lagi. Rama berbalik. Untuk pertama kalinya di malam hari, tatapannya tidak lagi menghindar. Mbak pernah sendirian. Ayu mengangguk. Iya, tapi saya tidak mau lagi. Keheningan sesaat, angin bertiup kencang. Ayu menatapnya, Mas pikir saya bilang Mas pergi karena saya mau begitu. Rama tidak berbicara. Ayu melangkah mendekat, Mas tidak mengerti apa-apa. Suaranya bergetar. Bukan saya tidak butuh Mas, saya takut. Rama terdiam. Mas mengerti? Ayu menatapnya lurus, Mas tinggal lalu suatu hari Mas juga akan pergi. Seperti orang lain, seperti dia. Setetes air mata jatuh, dan saya akan sendirian lagi. Rama mengepalkan tangan. Kali ini saya tidak tahan lagi. Suasana hening, hanya ada suara angin. Rama menatapnya, sesuatu di dalam dirinya hancur. Mbak pikir saya tidak takut? Ayu terdiam. Rama melangkah maju. Mbak pikir saya tidak tahu perasaan itu? Suaranya berat tetapi tidak lagi tenang. Saya sudah kehilangan. Kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan rumah. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Ia berhenti menatap Ayu. Tapi jika saya tinggal, jika saya membiarkan diri saya tinggal. Ia tidak melanjutkan. Lalu kenapa? Ayu bertanya. Rama memejamkan mata sesaat lalu membukanya. Maka saya akan kehilangan lagi. Ayu berdiri diam, jantungnya sakit. Bukan karena kata-kata itu melainkan karena ia mengerti. Ia tidak ingin tinggal karena ia takut kehilangan. Rama tidak menjawab. Tetapi tatapannya sudah mengatakan semuanya. Ayu melangkah mendekat, sangat dekat. Dan saya, Mas pikir saya tidak takut? Rama menatapnya. Ayu meletakkan tangannya di dadanya. Di sini sudah hancur. Lalu Mas datang, Mas memperbaikinya. Mas pikir saya tidak takut itu hancur lagi? Tidak ada yang berbicara, hanya ada 2 orang yang berdiri berhadapan di tengah malam. Ayu menarik napas lalu berkata, tapi saya tetap memilih. Rama mengerutkan kening. Memilih apa? Ayu menatapnya lurus, memilih agar Mas tinggal. Keheningan yang sangat panjang, Rama tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menatap. Ayu melanjutkan, bukan karena Mas membantu saya, bukan karena saya butuh Mas, melainkan. Ia berhenti. 1 detik. 2 detik, karena Mas penting. Suasana seperti berhenti. Rama menatapnya, matanya berubah. Untuk pertama kalinya tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi pertahanan, hanya ada kebenaran. Ayu berkata pelan. Mas bukan orang yang lewat lagi. Sebuah angin kencang bertiup tetapi tidak membuat mereka pergi. Rama meletakkan tasnya sangat perlahan. Mbak yakin? Ayu mengangguk, yakin. Rama menatapnya lalu berkata, jika saya tinggal, tidak akan mudah untuk pergi lagi. Ayu tersenyum tipis. Kalau begitu jangan pergi. Keheningan sesaat lalu. Rama mengangguk tidak berkata apa-apa lagi tetapi itu sudah cukup. Ia berbalik meletakkan tasnya di gubuk kebun, tidak pergi lagi. Ayu berdiri di sana menghela napas panjang seolah baru saja mempertahankan sesuatu yang sangat penting. Dan untuk pertama kalinya ia tidak hanya bertahan hidup tetapi mulai ingin mempertahankan sesuatu untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain juga. Hari-hari setelah malam itu, segalanya seolah mereda, tidak ada lagi kata-kata berat, tidak ada lagi jarak seperti sebelumnya. Rama tidak mengungkit lagi niatnya untuk pergi, Ayu juga tidak bertanya lebih lanjut,
tetapi di antara mereka ada perubahan yang jelas, bukan janji-janji melainkan keberadaan. Pagi hari, Rama bekerja di kebun, Ayu berada di dekatnya mencabuti rumput, menanam kembali bedengan-bedengan kecil. Ia tidak bekerja banyak, hanya pekerjaan ringan tetapi tetap ingin ikut serta. Rama tidak melarang lagi. Hanya sesekali mengingatkan pelan-pelan saja. Ayu mengangguk. Ada kalanya ia duduk istirahat melihat Rama bekerja, tidak berbicara tetapi tidak lagi merasa tersesat. Waktu bergeser menuju akhir bulan, udara lebih lembab, hujan ringan mulai sering muncul. Ayu menghitung hari, ia tahu waktunya tidak banyak, mungkin sekitar 2 minggu lagi, ia berkata di suatu sore, Rama sedang mengikat kembali pagar. Iya, Mas pikir saya sempat ke rumah sakit? Rama tidak langsung menjawab. Ia melihat jalan tanah yang menurun, licin, setelah hujan itu menjadi lebih berbahaya. Sulit. Ayu tersenyum tipis, iya, saya juga berpikir begitu. Keheningan sesaat, Mas, ada ibu bidan di kampung. Ayu mengangguk, tahu, ibu sudah banyak membantu melahirkan. Ayu melihat ke perutnya, semoga tidak perlu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu mungkin akan perlu. Malam itu hujan tidak lebat tetapi berlangsung lama. Ayu berbaring di tikar tidak tidur, ada perasaan aneh di tubuhnya, bukan sakit tetapi tidak nyaman. Ia bolak-balik, tidak nyaman, pasti karena lelah, ia berkata pada dirinya sendiri lalu memejamkan mata. Sekitar tengah malam, Ayu terbangun, kali ini bukan perasaan samar melainkan sakit. Sebuah rasa sakit menyebar dari punggung ke perut, tidak terlalu kuat, tetapi jelas. Ia menarik napas dalam-dalam, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ia berkata pada dirinya sendiri, pasti hanya kontraksi. Rasa sakit kedua datang lebih kuat, Ayu mengepalkan erat tikar, terengah-engah, bukan. Ia duduk, jantungnya berdebar kencang, ia melihat sekeliling, semuanya masih seperti semula, tetapi tubuhnya tidak lagi seperti sebelumnya. Rasa sakit lagi. Kali ini berlangsung lebih lama. Ayu tidak bisa menahan diri. Ah, suara kecil keluar. Rama langsung bangun. Ia tidur di sudut rumah seperti malam-malam sebelumnya. Mbak, kenapa? Ayu memegangi perutnya. Sakit. Rama melangkah maju duduk di depannya. Sakit seperti apa? Tidak tahu tapi berbeda. Rasa sakit lagi. Ayu membungkuk, terengah-engah. Rama menatapnya, matanya berubah. Mungkin mau melahirkan. Ayu menggelengkan kepala, belum waktunya. Sudah berapa minggu? Hampir 8. Rama terdiam tidak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri, kita harus ke rumah sakit. Ayu menatapnya, jalanan licin. Rama melihat keluar. Hujan masih turun tidak lebat tetapi cukup untuk membuat tanah licin. Ia berbalik, Mbak bisa jalan? Ayu berusaha berdiri, tetapi segera rasa sakit menyerang, ia berlutut. Tidak. Rama mengepalkan tangan. Ia menatap Ayu lalu melihat keluar. Sebuah keputusan. Cepat, kita tidak sempat. Ayu menatapnya, matanya mulai panik. Lalu bagaimana? Rama tidak langsung menjawab. Ia berpikir lalu berkata, saya pergi memanggil ibu bidan. Ayu terdiam. Mas meninggalkan saya sendirian. Suaranya bergetar. Rama menatapnya, sekitar setengah jam. Tidak. Ayu menggelengkan kepala. Jangan pergi. Rasa sakit datang lagi. Lebih kuat, ia mengepalkan erat tangan Rama. Jangan tinggalkan saya. Rama menatapnya sesaat, 2 detik lalu berkata, Mbak tidak sendirian. Ia meletakkan tangan di bahu Ayu. Mbak lebih kuat dari yang Mbak kira. Ayu terengah-engah, tapi, dengarkan saya, suara Rama tegas. Ibu bidan ada di bawah kampung, sekitar 1,5 kilometer, tidak jauh, Mbak hanya perlu bertahan sebentar. Ayu menggelengkan kepala, air mata mengalir. Mas pergi, kalau ada apa-apa. Rama mengepalkan tangannya. Tidak akan terjadi apa-apa, percaya saya. Ayu menatapnya, di matanya tidak ada keraguan, hanya ada tekad. Ia terengah-engah lalu mengangguk. Sangat pelan. Rama berdiri, cepat-cepat bersiap. Ia membawa air hangat masuk, merapikan tempat tidur, meletakkan beberapa handuk bersih, Mbak berbaringlah. Ayu mengikuti, terengah-engah. Rama meletakkan sebuah lonceng kecil di samping tangannya. Jika merasa tidak enak, pukul ini. Pak Hadi di bawah bisa dengar. Ayu mengangguk, Mas cepat kembali ya. Rama menatapnya sesaat lalu membungkuk menyentuh dahinya dengan lembut seperti yang sudah ia katakan. Lalu ia berbalik lari keluar. Menghilang dalam tirai hujan. Ayu berbaring sendirian.
Suara hujan jatuh teratur. Ruangan terasa lebih luas, lebih dingin, lebih kosong. Rasa sakit lagi. Ia menggigit bibirnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ia berkata pada dirinya sendiri, tetapi suaranya bergetar. Ia melihat ke pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan. Ia menggenggam erat lonceng itu, tidak memukulnya. Belum. Ia tidak ingin panik, tidak ingin membuat semuanya lebih buruk. Ia akan kembali, ia mengulangi seperti mantra. Waktu berlalu lambat, sangat lambat, rasa sakit datang lebih sering, lebih kuat. Ayu berusaha berdiri, berjalan beberapa langkah lalu duduk lagi. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan, hanya tahu setiap menit terasa sangat panjang. Ia melihat keluar, masih tidak melihat siapa-siapa. Rama, ia memanggil, tidak ada suara jawaban, hanya ada hujan, rasa sakit lagi. Kali ini begitu kuat sehingga ia harus berpegangan pada dinding terengah-engah. Air mata mengalir. Jangan, jangan sekarang. Ia memegangi perutnya, merasakan dengan jelas bayi itu bergerak tidak biasa, lebih cepat, lebih kuat. Kamu tunggu sebentar, ia berkata. Suaranya tercekat. Di luar Rama berlari di jalan tanah yang licin, hujan membuat permukaan jalan becek, setiap langkah bisa tergelincir. Tetapi ia tidak berhenti, tidak melambat, hanya berlari, jantung berdebar kencang, napas terengah-engah. Harus tepat waktu. Sekali, ia tergelincir jatuh, tanah menempel di seluruh tubuhnya. Ia tidak berhenti, menopang tangan berdiri dan terus berlari. Tidak berpikir, tidak melihat ke belakang, hanya maju. Cahaya lampu dari kampung samar-samar di kejauhan, sebuah harapan. Di dalam rumah Ayu berlutut, tidak bisa berjalan lagi. Rasa sakit datang bertubi-tubi tanpa henti, ia mengepalkan erat tikar, napasnya tidak teratur. Rama, ia memanggil tetapi tidak lagi punya tenaga. Ia melihat lonceng itu, tangannya bergetar ragu, sesaat, 2 detik lalu ia melepaskannya. Tidak memukulnya, ia akan kembali, ia percaya atau berusaha percaya. Waktu berlalu entah berapa lama, sebuah suara dari jauh. Ayu mendongak, jantungnya berdebar kencang, suara langkah kaki cepat, tergesa-gesa lalu. Pintu terbuka. Rama basah kuyup terengah-engah. Ayu. Ia menatap Rama, air mata mengalir. Di belakangnya seorang wanita tua berambut putih mengenakan jas hujan terengah-engah. Biar saya lihat, ibu itu masuk dengan cepat dan tegas. Ayu menghela napas lega seolah baru saja mempertahankan sesuatu yang paling penting. Rama berdiri di sana menatapnya tidak berbicara tetapi matanya tidak lagi takut. Karena ia sudah kembali. Tepat saat itu, rumah kebun kecil itu tiba-tiba terasa sempit. Bukan karena ruangannya berubah melainkan karena napas, detak jantung, dan ketegangan yang berkumpul di setiap sudut. Ibu Siti, orang yang dipanggil Rama sebagai ibu bidan, masuk seperti orang yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini sepanjang hidupnya. Rambut putihnya dikonde rapi di belakang kepala, matanya tenang, tangannya cekatan tetapi tidak terburu-buru. Biar saya lihat. Ia berkata dengan suara tegas, tidak sedikit pun bergetar. Ayu berbaring di tikar. Keringat membasahi dahinya. Kedua tangannya mengepal erat ujung tikar. Rama berdiri di dekatnya tidak tahu harus berbuat apa. Ibu Siti duduk memeriksa dengan cepat. Hanya beberapa detik lalu ia mendongak menatap lurus Ayu. Sebentar lagi. Ayu terdiam. Berapa lama lagi? Tidak lama kok. Tapi akan sakit. Ucapan itu lugas. Tidak membuat Ayu tenang, tetapi justru membuatnya lebih sadar. Rasa sakit lagi menyerang dengan kuat. Ayu menggigit bibirnya. Aduh. Rintihan keluar. Rama melangkah maju secara refleks. Mbak jangan bicara. Ibu Siti menyela. Biarkan dia fokus. Rama berdiri terpaku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya berdiri di sana melihat hujan di luar masih turun tidak lebat tetapi teratur seperti irama latar untuk apa yang sedang terjadi di dalam. Ayu terengah-engah, rasa sakit datang lebih cepat, tidak ada lagi jeda panjang seperti sebelumnya. Tenang, kata Ibu Siti, napas mengikuti saya. Ayu berusaha menarik dan menghembuskan napas, tetapi setiap kali rasa sakit datang, semuanya hancur berantakan. Rama berdiri di sana, kedua tangannya mengepal erat. Ia belum pernah melihat hal seperti ini, tidak seperti bekerja di kebun, tidak seperti memperbaiki rumah, tidak seperti apapun yang pernah ia lakukan. Ia ingin membantu tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Ambil air, kata Ibu Siti. Rama terkejut. Oh, iya. Ia buru-buru mengikuti. Membawa air, memberikan handuk,
melakukan setiap perintah ibu itu, hanya agar tidak berdiri diam. Ayu mengepal erat tangan Rama, tidak tahu sejak kapan, hanya tahu ia tidak melepaskannya. Rama melihat ke bawah, tangan Ayu kecil tetapi mengepal sangat kuat. Ia tidak menariknya, hanya membiarkannya. Sudah, kata Ibu Siti, mulai. Ayu menggelengkan kepala. Tidak, saya tidak. Kamu bisa melakukannya. Suara Ibu Siti tegas tidak mengizinkan keraguan. Rasa sakit lagi. Kali ini Ayu menjerit. Dorong. Kata Ibu Siti. Ayu melakukannya. Seluruh kekuatannya tercurah lalu ia menghembuskan napas lalu rasa sakit lagi. Dorong. Ayu melakukannya. Rama mengepal tangannya. Kamu bisa melakukannya, ia berkata tidak tahu mengapa. Hanya mengatakan agar Ayu bisa mendengar, ia tidak jelas setiap kata, tetapi mendengar suaranya. Waktu tidak lagi jelas. Tidak tahu berapa lama, hanya tahu rasa sakit semakin berat, semakin cepat. Ayu hampir tidak punya tenaga lagi. Saya tidak bisa, katanya, suaranya lemah. Rama membungkuk, kamu bisa melakukannya. Ini, ia memanggil, untuk pertama kalinya tidak memanggil Mbak. Hanya ini, Ayu membuka mata menatapnya. Kamu tidak sendirian. Sebuah kalimat singkat tetapi cukup. Ayu mengepal tangannya, air mata mengalir, lalu rasa sakit lagi. Yang terkuat sejak awal. Dorong. Kata Ibu Siti. Ayu menjerit mencurahkan seluruh kekuatannya sekali. 2 kali lalu keheningan singkat tetapi panjang seperti tak terbatas. Tidak ada suara, tidak ada tangisan, hanya ada keheningan. Ayu membuka mata panik, anak saya. Rama berdiri kaku, jantungnya seperti berhenti. Ibu bidan tidak berbicara. Ia dengan cepat melakukan sesuatu. 1 detik, 2 detik, 3 lalu. Sebuah tangisan keras terdengar, jelas, hidup. Ayu menangis, air mata mengalir. Anakku. Rama menghela napas panjang seolah baru saja dikembalikan nyawanya. Ia tidak tahu sejak kapan ia menahan napas. Ibu Siti menggendong bayi itu, mengusap cepat, membungkusnya lalu memberikannya kepada Ayu. Anak laki-laki. Ayu menatap tanpa berkedip, sesosok makhluk kecil, merah, menangis, hidup. Ia memeluknya dengan lembut seolah takut pecah, anakku. Suaranya pecah. Rama berdiri di samping tidak berbicara, tidak menyentuh, hanya melihat, matanya merah tidak bisa menyembunyikan. Bayi ini sehat, kata Ibu Siti. Ayu mengangguk tidak bisa berbicara. Ia hanya melihat, terus melihat. Beberapa saat kemudian, semuanya berangsur stabil. Ibu Siti melakukan apa yang perlu dilakukan, membersihkan, memeriksa, Rama membantu, diam, mengikuti, tidak bertanya, tidak ragu, hanya melakukan. Sudah aman, kata Ibu Siti, ibu dan anak sehat. Rama menghela napas, terima kasih Bu. Ibu Siti menatapnya lalu menatap Ayu lalu menatap bayi itu. Bayi ini beruntung. Ayu menatapnya. Iya, ada orang di sampingnya. Kata ibu itu lalu berdiri, ingat untuk tetap hangat, berikan ASI segera dan istirahat. Ayu mengangguk. Iya. Ibu Siti pergi. Rama mengantarnya keluar. Hujan sudah reda, hanya ada tetesan air dari atap. Suasana lebih tenang. Rama kembali perlahan seolah takut mengganggu. Ayu masih berbaring di sana memeluk bayi itu menatapnya tidak berkedip. Rama berdiri beberapa langkah di sana, tidak mendekat, tidak tahu apakah seharusnya. Ayu mendongak menatapnya, Mas sini. Rama melangkah maju perlahan. Ayu menatapnya lalu menatap bayi itu. Lihatlah. Rama membungkuk. Untuk pertama kalinya ia melihat dengan jelas sesosok makhluk kecil bernapas, hidup. Sangat nyata. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melihat sangat lama. Mas lihat, kata Ayu, anak saya. Lalu berhenti mengoreksi. Anak kita. Rama terdiam, mendongak menatapnya. Ayu tidak menghindar. Mas di sini, Mas sudah di sini. Saat yang paling penting, Rama mengepal tangan, tidak berbicara. Ayu melanjutkan. Tidak perlu surat-surat, tidak perlu darah, hanya perlu tetap tinggal. Keheningan sesaat. Rama menatapnya lalu menatap bayi itu, sesuatu di dalam dirinya melunak, sudah sangat lama, ia tidak merasa seperti itu. Bayi ini, katanya dengan suara serak, sehat, Ayu tersenyum, air mata masih ada, iya, sangat sehat. Bayi itu bergerak lalu menangis pelan. Ayu memeluknya lebih erat. St. Rama berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Ayu menatapnya. Mas mau berdiri di situ terus? Rama sedikit canggung. Oh, iya.
Ayu tersenyum tipis, mendekatlah. Rama melangkah satu langkah lagi, Ayu mengulurkan tangan menyentuh lembut tangannya lalu meletakkannya di atas bayi itu. Ini. Rama kaku. Tidak, saya tidak. Tidak apa-apa, kata Ayu, hanya sentuhan saja. Rama melihat lalu melakukannya, sangat lembut. Tangannya menyentuh bayi itu, hangat, lembut. Hidup. Ia menarik tangannya kembali seolah takut menyakiti. Ayu menatapnya. Mas sudah lihat? Rama mengangguk tidak berbicara, tetapi tatapannya sudah berbeda. Keheningan, tidak lagi tegang, tidak lagi takut, hanya ada 3 orang. Di dalam sebuah rumah kecil, setelah hujan panjang, Ayu berbisik, Mas beri nama. Rama mendongak. Saya beri nama untuknya? Rama menggelengkan kepala, tidak, Mas saja yang beri. Kata Ayu, Mas punya hak. Rama menatapnya lalu menatap bayi itu sangat lama lalu berkata, Arif. Ayu tersenyum. Arif? Iya, Cahaya. Rama mengangguk. Iya. Ayu memeluk bayi itu. Halo, Arif. Bayi itu sedikit bergerak seolah membalas. Rama duduk. Untuk pertama kalinya tidak berdiri, tidak menjaga jarak. Ia duduk di sana dekat. Ayu menatapnya. Mas akan tinggalkan? Rama tidak langsung menjawab. Ia menatap bayi itu lalu menatap Ayu lalu berkata, iya. Satu kata tapi cukup. Ayu memejamkan mata menghela napas panjang seolah baru saja melewati semuanya. Di luar langit mulai terang. Hari baru dimulai, bukan lagi hari Ayu sendirian melainkan sebuah keluarga. Kecil, tapi nyata. Pagi pertama setelah Arif lahir, bukit kopi itu sunyi dengan cara yang aneh. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, hanya ada sinar matahari lembut menembus dedaunan menyinari rumah kayu kecil itu seperti sebuah awal yang baru. Ayu terbangun lebih dulu, ia tidak tahu sudah berapa lama ia tidur, hanya ingat terakhir kali ia memejamkan mata, semuanya masih sakit, masih lelah, masih kacau. Tetapi ketika membuka mata, perasaan pertama bukan sakit melainkan hangat. Ia melihat ke bawah, Arif sedang tidur dalam pelukannya, kecil mungil bernapas teratur. Ayu tersenyum, senyum yang sangat pelan. Selamat pagi. Ia berbisik. Bayi itu sedikit bergerak. Ayu membelai lembut rambut tipis anaknya. Perasaan yang meluap di dalam hatinya bukan lagi ketakutan, bukan lagi kekosongan, melainkan ini. Rama masuk dari luar, ia baru saja menyalakan kembali api di dapur, asap masih menempel di bajunya. Ia berhenti ketika melihat Ayu sudah bangun. Mbak sudah bangun? Ayu menatapnya, tidak langsung menjawab, hanya tersenyum. Senyum yang berbeda dari sebelumnya, tidak canggung, tidak lelah, hanya tulus. Iya. Rama mendekat melihat Arif, bayi itu masih tidur, kecil, lemah tetapi hidup dengan sangat jelas. Tadi malam dia tidur nyenyak? Ayu mengangguk, iya. Kadang menangis, tapi lalu tidur lagi. Rama mengangguk pelan. Ia berdiri di sana tidak berkata apa-apa lagi tetapi tidak pergi. Hari-hari berikutnya berlalu perlahan. Ayu tidak lagi ke kebun. Ia di dalam rumah merawat Arif, belajar menggendong, belajar menyusui, belajar mendengarkan setiap tangisan. Setiap hari adalah hal baru, setiap hari adalah tantangan tetapi juga sebuah kebahagiaan. Rama melakukan sisanya, ia bangun lebih pagi, mengurus kebun, memasak, mengambil air, membersihkan, tanpa perlu Ayu mengingatkan, tanpa perlu bertanya, hanya melakukan seolah itu hal yang wajar. Suatu sore, ketika sinar matahari meredup, Ayu menggendong Arif keluar ke teras. Angin bertiup pelan. Bayi itu tidur nyenyak. Ayu melihat ke kebun. Rama sedang mengikat kembali pagar. Keringat membasahi bajunya tetapi ia tidak berhenti. Ayu menatapnya cukup lama lalu berkata, Mas istirahat sebentar. Rama mendongak, tidak apa-apa, sudah seharian, sudah biasa. Ayu tersenyum tipis, Mas selalu bilang begitu. Rama tidak menjawab, ia berjalan mendekat duduk di teras, berjarak cukup jauh darinya. Ayu menatapnya, Mas lelah? Rama berpikir sejenak lalu berkata, iya. Ayu sedikit terkejut, karena ia biasanya tidak mengakui. Kalau begitu kenapa tidak istirahat? Rama menatap Arif, ada pekerjaan. Ayu mengikuti pandangannya lalu melihat kembali ke Rama, tidak berkata apa-apa lagi tetapi mengerti. Beberapa hari kemudian, warga kampung datang berkunjung. Ibu Siti kembali membawa beberapa barang, melihat bagaimana keadaan ibu dan anak itu. Ayu tersenyum, iya, sehat. Ibu Siti menggendong Arif, bagus. Kuat. Rama berdiri di dekatnya tidak berbicara. Hanya mendengarkan. Ibu Siti menatapnya.
Kamu akan tinggal di sini selamanya? Rama mengangguk. Iya. Ibu itu mengangguk lagi. Jika bisa tinggal, ya tinggallah. Ada orang itu lebih baik. Rama tidak menjawab, tetapi matanya melembut. Kabar tentang tanah itu tidak lagi banyak disebut, bukan karena menghilang melainkan karena belum terjadi dan saat ini masih ada. Warga kampung bilang keluarga Pak Rahmat masih belum kembali. Masalah penjualan tanah juga belum jelas. Ayu mendengar tetapi tidak lagi panik seperti sebelumnya. Ia menatap Arif lalu menatap rumah, belum hilang berarti masih milikku. Ia teringat ucapan Rama. Dan kali ini ia percaya. Suatu pagi Ayu berdiri di depan pintu, ia melihat ke atap rumah. Bagian-bagian yang pernah bocor kini sudah diperbaiki dengan kokoh. Tidak ada lagi air menetes, tidak ada lagi baskom yang diletakkan di mana-mana. Ia melangkah turun menyentuh dinding yang kering dan kokoh. Ia berbalik menatap Rama. Ia sedang memperbaiki sudut pagar. Mas, Rama berbalik. Apa? Ayu melihat sekeliling, rumah ini sekarang berbeda. Rama mengangguk. Iya. Tidak sama seperti sebelumnya. Rama menatapnya. Dulu bagaimana? Ayu tersenyum. Dulu menakutkan. Kalau sekarang. Ayu menatap Arif di tangannya lalu menatap Rama. Sekarang adalah rumah. Keheningan sesaat. Rama tidak berkata apa-apa tetapi matanya tidak lepas darinya. Sore itu, Rama membawa pulang beberapa bibit pohon untuk ditanam. Ayu terkejut, dari mana? Diberi orang kampung? Iya. Ayu tersenyum, Mas minta? Rama mengangkat bahu. Tukar. Tukar apa? Membantu mereka beberapa pekerjaan. Ayu menggelengkan kepala. Mas selalu begitu. Begitu bagaimana? Tidak membiarkan orang lain membantu tapi malah selalu membantu orang lain. Rama tidak menjawab. Ia membungkuk mulai menanam. Ayu duduk melihat Arif tidur dalam pelukannya. Pemandangan biasa, tetapi bagi dirinya itu adalah segalanya. Malam tiba, rumah diterangi lampu kuning yang familiar tetapi tidak lagi redup seperti sebelumnya. Ayu duduk di dalam menyusui Arif. Rama duduk di dekatnya memperbaiki sebuah kursi tua, tidak ada yang berbicara, tetapi tidak perlu. Beberapa saat kemudian, Ayu berbicara, Mas pikir kita akan tinggal di sini lama? Rama menghentikan pekerjaannya, berpikir sejenak lalu berkata, tidak tahu. Ayu mengangguk. Iya, saya juga tidak tahu. Keheningan sesaat lalu, ia melanjutkan, tapi jika harus pergi. Rama menatapnya, maka kali ini saya tidak akan lari. Rama tidak langsung menjawab. Ia menatapnya lalu berkata, iya. Satu kata tapi cukup. Malam tiba. Ayu berbaring, Arif tidur di sampingnya. Rama masih duduk di sudut rumah, seperti malam-malam pertama tetapi tidak lagi menjaga jarak. Ayu menatapnya. Mas tidak tidur? Rama menggelengkan kepala, nanti saja. Ayu tersenyum tipis. Mas masih sama. Rama tidak berbicara. Ayu memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, ia tidur nyenyak, tanpa khawatir, tanpa takut. Di luar, angin bertiup pelan melewati deretan kopi, bukan lagi suara menderu yang menakutkan melainkan suara familiar dari sebuah tempat yang ada manusia, ada kehangatan, ada kehidupan. Rama melihat keluar lalu melihat kembali ke dalam. Ayu dan Arif, sebuah pemandangan kecil tetapi cukup. Ia menghela napas panjang, bukan karena lelah melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak ingin pergi. Rumah di Bukit Kopi yang dulu merupakan tempat sementara, tempat berlindung, tempat seorang diri, kini adalah tempat 3 orang. Tidak sempurna, tidak pasti, tetapi nyata dan terkadang itu sudah cukup.